warahmatullahi wabarakatuh. Halo Katik, welcome back to our YouTube channel. Balik lagi sama Syifa di sini dan tentunya di obrolan politik, obrolan poros jurnalistik. Nah, para Katik di rumah gimana kabarnya nih? Sehat-sehat terus ya. Nah, lagi zaman kayak gini tuh kalian harus juga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan juga. Oke. Di video kali ini aku nggak lagi bakalan ngobrolin soal musik. Di sini aku bakalan ngobrolin soal salah satu cabang olahraga yang ada di Indonesia nih, yaitu catur. Dan kali ini aku kedatangan tamu yang spesial juga. Dan tentunya ini bakal jadi pembahasan yang menarik sih buat aku ya. Dan ini dia, Axel. Halo guys, nama saya Axel. Oke. Nah, Axel gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik ya. Baik, udah makan? Udah ya. Aku nawarin doang, kamu kalau belum makan beli sendiri ya? Oke. Axel sekarang kelas berapa? Kelas 10 ya. Kelas 10? 10 apa? 10D. 10D. Itu ruangannya di mana ya? Di dekat parkir sepeda. Oh, aku padahal suka taruh sepeda di situ, tapi aku nggak pernah lihat kamu. Oke. Nah, Axel sejak kapan sih suka main catur? Sejak kelas 2 SD. Kelas 2 SD, masih kecil banget ya? Masih. Oke, Axel, kelas 2 SD apa yang bikin Axel tuh tertarik gitu kayak, wah, aku mau main catur nih gitu? Pertama kali itu orang tua ngasih game gitu dari laptop, ya coba-coba untuk anaknya, dan saya udah terfokus dengan catur. Orang tua melihat di situ ada bakat, dan orang tua itu bilang ke guru yang ada di sekolah ya. Oke, jadi awalnya tuh nggak main langsung ya, tapi lewat game dulu, gitu ya. Itulah positifnya game. Jadi kayak ketika kita main game terus kita tahu, oh ternyata kita bakatnya di sini nih gitu. Nah, setelah main game itu kan kelas 2. Abis main game, bilang ke orang tua, terus respon orang tua gimana? Respon orang tua baik, dan dia bilang ke guru yang olahraga yang ada di sekolahnya. Ya. Terus akhirnya dari situ guru olahraga kamu tahu kalau Axel ternyata punya bakat nih di catur gitu. Dan setelah itu apa yang guru kamu lakukan nih setelah guru kamu tahu kalau misalnya kamu punya bakat? Pertama yang dilakukan gurunya itu mengajak saya ke sekolah-sekolah SD lain gitu, untuk bermain catur. Buat latihan catur, oke. Apa sih yang Axel rasain waktu kayak pertama kali terjun buat main catur gitu? Pertama kali itu langsung mengikuti lomba ya. Oh, langsung ikut lomba? Lomba kelas 2 itu, lomba di Bandara Soekarno-Hatta ya. Bandara Soekarno-Hatta? Iya. Itu apa tuh? O2SN kan? Tingkat nasional. Oh, tingkat nasional. Iya. Pertama kali langsung tingkat nasional. Iya. Oke, keren ya. Hebat juga mentalnya. Iya. Tapi buat Axel untuk pertama kali main catur tuh kamu kayak ngerasa catur tuh susah nggak sih? Catur itu ya pertama kali susah. Setelah didalami lebih lanjut ternyata enggak. Susahnya di mana pertama kali buat kamu? Susahnya itu kayak apa ya? Ngapalin pola-polanya ya. Pola. Oh, jadi pola kayak langkah gitu. Oke, ibarat matematika, catur juga punya rumusnya tersendiri ya. Gimana caranya kita bisa menang? Oke. Ketika kamu ikut lomba nasional, itu pasti untuk pertama kalinya banyak banget kan persiapan yang harus kamu lakukan gitu. Tuh kamu latihan di mana aja? Latihan di rumah setiap hari itu, setiap malam. Dari habis maghrib sampai jam 10. Sampai hari. Jam 10 malam? Iya. Latihan sama siapa? Buku dan dari laptop. Oke. Jadi baca-baca buku panduan tentang bagaimana cara bermain catur ya? Iya. Tapi ada nggak sih kayak pelatih kamu gitu ketika kelas 2 itu, maksudnya kan mungkin kayak dari guru-guru SD kamu gitu? Iya, ada dari almarhum komitenya. Ya. Oh, almarhum komite sekolah. SD-nya di mana kalau boleh tahu? SD Permai. SD Permai, wow keren banget. Ini alumninya mantep ya. Oke, SD Permai kelas 2 dilatih oleh almarhum Pak Parman. Ya, aku kenal waktu itu. Soalnya di Necik juga kan? Iya, di Necik. Iya, di Necik juga kan beliau juga kan Iya. ininya, apa sih komitenya. Oke. Nah,
Ada nggak sih kayak beliau kan sudah nggak ada nih. Ada nggak kata-kata Pak Parma nih yang Axel inget gitu sampai sekarang untuk membangun Axel gitu? Ada nggak? Ada kata-katanya itu you can if think you can. Kamu bisa jika berpikir kamu bisa. Oke. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, jangan berpikir kita nggak bisa ya. Kita tuh harus ibaratnya mengsugestikan diri kita kalau kita tuh bisa. Dengan gitu, ya pasti kita bisa gitu. Jadi nggak boleh nggak boleh nyerah duluan ya sebelum perang. Tingkat nasional, kamu sendiri doang nggak sih pas lomba kelas 2 atau ada temen lain juga gitu? Dari orang tua ada. Ya. Dari orang tua? Maksudnya dibimbing. Dibimbing. Ya. Maksudnya kalau temen kamu? Nggak ada. Nggak, kamu satu-satunya? Iya, satu. Oke. Itu di bandara mana? Bandara Soekarno-Hatta ya? Lomba di Bandara Soekarno-Hatta untuk pertama kali tingkat nasional. Apa yang kamu rasain ketika kamu tanding gitu lihat lawan kamu? Aduh, baru pertama kali nih gitu. Ya, pertama kali kalah nangis sih. Nangis? Ya. Gak apa-apa, wajar ya, karena kan masih masih kecil, masih kelas 2 SD. Ya. Aduh, masih bocil banget itu. Itu udah hebat banget tau gak sih, Sel? Nah, udah kan nih kelas 2 tingkat nasional. Nah, setelah tingkat nasional itu ada nggak sih lomba lagi yang kamu ikutin? Ya, kelas 3-nya itu lomba itu ya. kelas 3-nya O2SN di mana? Di kecamatan. Ya. Tingkat kecamatan. Ya, Menang? Menang, alhamdulillah juara 1. Waduh. Keren banget, tepuk tangan dulu dong. Dari kekalahan berarti bikin Axel bangkit ya bahwa Axel tuh sebenarnya bisa gitu. Cuma mungkin pada saat itu belum rezekinya aja ya. Nah, kan dari yang tadinya kalah nih bisa menang. Apa sih yang Axel lakuin gitu? Kayak atau mungkin Axel bilang sama diri Axel sendiri, aduh kalah nih berarti harus apa gitu? Kalau kalah langsung dianalisa terus belajar lagi untuk supaya menang. Analisa. Berarti belajar dari kesalahan yang udah Axel lakuin ya. Mungkin kayak langkahnya berarti nanti kalau ada yang gini harus gini gitu. Oke. Nah, adakah keluarga gitu yang suka catur juga atau mungkin ada yang atlet catur gitu? Iya, ada kakak dulu di sini juga sama dia jadi bagian ketua organisasi catur. Ya, setelah lulus dia kuliah di sana terus mengajar anak didiknya, ada sekitar 47 orang ya. Ngajarin catur juga? Iya, ngajarin catur. Berarti angkatan keberapa kakak? Gak tau? Enggak, kurang tahu. Kurang tahu. Oke. Tapi udah lama ya berarti ya, udah sampai ngajar ibaratnya. Kamu ada nggak sih kayak oke nih, kan katanya pernah sampai internasional ya? Ke negara apa sih? Negara India. Ya, Malaysia. Terakhir itu di Filipina ya. Filipina? Keren banget. Aku serius kayak wow, ternyata dari catur tuh bisa loh sampai jalan-jalan ke luar negeri lah ibaratnya nggak sih? Padahal cuma dari catur doang gitu yang aku juga awalnya nggak mengira kalau catur itu adalah cabang dari olahraga ya, karena kan yang aku lihat nggak ada bentuk fisiknya gitu loh, ternyata termasuk olahraga otak. Oke. Nah, ketika Axel itu berarti pertama kali ke luar negeri catur tuh kelas berapa? Kelas 6 SD. Ya. Kelas 6 SD? Iya. Tingkat internasional ke Malaysia? Iya, ke Malaysia. Ingat gak sih lawan negara apa aja waktu itu? Ada 9 negara, 3 negara itu dari luar Asia dan 6 negara dari Asia. Lawan terberat Axel pada saat tanding tuh lawan mana? Dari Rusia dan Prancis. Rusia dan Prancis, berarti mungkin adalah apa ya? Sesuatu yang jadi PR ya buat Axel. Aduh, gimana caranya bisa kalahin nih? Tapi pada akhirnya menang juga. Oke. Nah, tapi Axel pernah nggak sih kayak sebelumnya apa ya? Kayak berekspektasi gitu. Aku tuh bisa main catur sampai keluar nih gitu. Belum sih, belum ada ekspektasi. Oke, nggak disangka-sangka ya. Oke. Nah,
Tapi suka olahraga lain nggak selain catur? Ada voli ya. Oh, suka voli. Iya. Ikut ekskul voli di sini? Iya, ikut. Oh, memang siswa Semancik ini sangat berbakat sekali ya. Mungkin kayak di satu anak tuh aku pernah nemuin nih kayak dia tuh bisa ini, bisa itu, dan itu tuh ternyata banyak gitu. Mereka multi talent sekali nih siswa Semancik. Aduh, kayak hebat banget. Oke. Tapi Axel kan sekarang main catur nih. Iya. Kapan terakhir kali ikut lomba? Terakhir itu baru minggu kemarin di Jakarta. Minggu kemarin di Ya, Jakarta? Iya, tanggal 25 September. Oh, baru banget ya? Iya, baru. Baru banget. Itu tuh lomba apa tuh? Lomba Tingkat- beregu tingkat nasional juga. Tingkat nasional, Iya. menang? Menang alhamdulillah juara 1. Wih. Asal nggak bosan juara 1 mulu? Ya, bosen sih tapi Sombong ya, bosan lah dia. Aduh, jangan bosan. Aku aja kayak, "Ih, nih ya, tadi kan gini teman-teman. Oke, buat Katik nih, tadi kan sebelum aku ngobrol, aku sempet kayak chatan dulu kan. Aku ngobrol bentar sama Axel, dan aku tuh ditunjukin nih kayak foto-foto pialanya, foto-foto sertifikatnya, dan teman-teman di grup kan aku share kan. Teman-teman di grup tuh pada komen Axel, pada bilang, aduh jiwa rebahan aku meronta-ronta gitu. Nah, boleh dilihatin nggak sih sertifikatnya? Boleh. Oke, mana? Ini dia. Nah, wow, ini kalau surat tanah lumayan ya. Silakan. Coba aku mau. Nah, oke, bisa dilihatin? boleh. Nih apa nih? Piagam penghargaan juara 2 putra. Oh, jadi dia ada usia-usia tersendiri ya? Iya, ada. 15 sampai dan 17 tahun. Berarti kalau misalnya catur tuh nggak harus ini ya, mungkin apa sih? Nggak harus dilawan oleh yang seumuran. Iya, enggak. Ada kelompok umur ya. Tapi kamu pernah nggak di lawan gitu, dihadapkan sama lawan yang umurnya jauh sama kamu? Pernah di bulan Agustus itu di Erick Thohir, pernah di Open Nonastar itu alhamdulillah juara 1. Oh, juara 1 juga? Sebanten ya. Wow, nih tunjukin dong. Nanti aku belajar catur deh, ajarin ya Sel ya. Kita tutor main catur. Ih, gila ini banyak banget Sel. Kamu ini, bisa jadi bahan banget nih ya. Coba maaf, kalau misal kamu mau masuk univ gitu mungkin. Iya. Tapi rencana setelah sekolah mau kuliah atau gimana nih? Mau kuliah ya. Kuliah? Iya. Mau ambil apa? Mau ngambil hukum ya. Hukum. Iya. Jadi jaksa gitu-gitu ya. Oke. Karena ini banyak temen-temen, aku mau hitung nih ya. Aku mau hitung ada berapa sih, kita hitung bareng-bareng ya. 1, pegang Sel. 2, 3, tebel-tebel ya. 4, 5, 6, 7, sampai besok nggak Sel? Oke, kita buka lagi. Wow, that's really cool. Wait. Tadi 7 ya? 7. Maaf, 8. 9. Banyak banget, Sel. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Bingung ya, Sel? Iya. 16, yang kertasnya Mas. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Wow, ini keren banget, banyak banget teman-teman nih. Ya aku bangga banget loh punya adik kelas kayak kamu. Di rumah juga masih banyak lagi. Oh, masih banyak ya? Jadi ini hanya beberapa bagian kecilnya aja. Iya.
Ini kamu simpen-simpen nih, jangan sampai hilang loh ya. Apa mau dikasih ke aku juga? Nanti aku ganti nama, jadi Syifa Mutiara gitu. Iya. Tapi Axel di itu kan kemarin katanya lomba, itu dari sekolah atau bukan? Dari sendiri pribadi. Oh pribadi. Kalau kayak gitu tuh nyari ini nggak sih Sel? Nyari apa sih kayak apa ya ibaratnya? Turnamen. Cari tahu sendiri ya, ada turnamen apa gitu? Dari Google berita. Oh, atau mungkin biasanya kayak ikut grup gitu nggak sih yang kalau ada Iya, ada info-info? grup. Nah, berarti selama SMA ini belum pernah? Belum SMA untuk mewakili sekolah belum. Belum. Tapi udah ada rencana nggak? Insya Allah ada rencana kalau sekolah ngasih tahu ke saya, insya Allah saya ikut. Oke. Berarti nih buat para guru-guru Semancik, di Semancik ini ada siswa yang gila luar biasanya ya, sampai ke tingkat internasional loh main caturnya. Sayang banget kalau misalnya kayak sebagai siswa Semancik gitu ya nggak sih, kalau misalnya ada lomba catur harus banget kamu harus ikut. Sayang banget kalau nggak ikut. Pialanya nih, boleh dipamerin nggak sih? Boleh. Ya. Nih berat ya, Mayan. Coba pose dong, pose. Piala apa tuh, Sel? Piala Nasional di Java 2010 ya. Oh, itu 2010. Iya. Ini juga berat ya? Iya. Oh, ini emas berapa gram, Sel? Belasan tahun ya. Juara 1 cabang olahraga catur cepat putra O2SN SD. Oh, ini pas kelas berapa? Pas kelas 5. Oh, ini kelas 5. Iya. Provinsi Banten tahun 2018. Iya. Ih, keren banget loh. Piala berat-berat gitu tuh kayak apa ya? Kayak keren aja gitu. Oke. Tapi Sel, selama kamu tanding gitu kan, pasti ada dong, maksudnya apa ya, kayak momen gak enak gitu. Ada nggak sih kayak situasi yang ketika kamu tanding kamu tuh ngerasa, ih gimana gitu? Ya, ketika ketemu lawan berat tuh kayak nervous sih. Ketemu lawan berat? Iya, nervous sih. Emang lawan berat tuh yang gimana sih? Yang kayak udah kayak punya bergelar gitu. Bergelar. Iya. Oke. Jadi kamu menilai bahwa dia adalah lawan berat ketika dia punya gelar. Iya. Oke. Emang kalau punya gelar nih misalnya, terus main, aku sih kayaknya sama aja gitu. Kerasa nggak sih kalau misalnya kamu main sama orang yang jago, Iya. sama orang yang biasa aja? Kerasa ya. Kerasa gimana? Kerasanya dari permainan caturnya. Permainan catur ya? Iya. Oh, dia mungkin udah punya polanya sendiri ya? Iya, punya. Oke. Nah, ada nggak sih hal yang paling berkesan gitu ketika Axel main catur? Paling berkesan itu ketika kalah itu saya langsung ingin mengkoreksinya. Oh gitu, jadi dari kalah, cara Axel mengkoreksi kesalahan Axel tuh gimana? Lewat HP ya. Lewat HP? Iya, Maksudnya? pakai aplikasi tertentu kayak analisis chess gitu. Analisis? Iya. Oke. Di situ berarti Axel bisa tahu ya Iya, kesalahan tahu. Axel di mana, jangan sampai diulangin lagi. Oke. Maaf, bisa ditaruh dulu. Iya. Biar nggak ribet ya. Ya. Oke. Emang Axel apa sih perasaannya ada di negara orang gitu? Aku kan nggak pernah nih, kali aja gitu kan Axel punya cerita gitu di negara orang apa gitu. Perasaan pertama itu kayak datang itu langsung kagum gitu sama negaranya. Kayak wow, Iya. ini ya di luar Indonesia. Oke. Tapi ada nggak sih negara yang pengen Axel kunjungin gitu? Buat lomba mungkin? Yang terkenal, mungkin negara itu terkenal dengan kehebatan caturnya. Iya, di negara Rusia ya. Rusia, oh makanya saya bilang tadi susah Iya, ya. susah ya. Ya, Zdravstvuyte, Rusia. Меня зовут Shiva. Oke, udah stop. Oke, waktu itu kelas 2 O2SN kalah, kelas 3 O2SN menang, Iya. kelas 4? Kelas 4 lanjut ke kabupaten menang alhamdulillah. Oh berarti kelas 3 itu kecamatan? Iya, kecamatan. Kelas 4 kabupaten? Iya. Kelas 5 nasional? Provinsi dulu. Oh, provinsi Nasional, dulu? Iya. Itu juara 1 juga? Iya, juara 1. 3, 4, 5 juara 1? Iya. Kelas 6 baru ke Malai? Iya, semester 1.
Semester 1 ke Malaysia, Ya, semester 2 internasional ya. Semester 1 ke Malaysia. Enggak, semester 1 nasional dulu. Oh, nasional dulu. Ya, Oke. semester 2 baru ke luar negeri, ke Malaysia. Ke Malaysia. Iya. Ke Indianya tuh kapan? Ke Indianya itu pas kelas 7. Baru masuk itu langsung udah izin ya. Oh, Iya. aduh ini siswa baru di Necik ya. Iya. Udah baru masuk langsung izin. Udah mau ke India nih gue gitu. Ketemu warga Brindavan nggak? Iya, ketemu. Ketemu pakai bahasa apa Sel di sana Sel? Bahasa Inggris sih, tapi diterjemahin ya. Oke. Udah sering ke luar negeri berarti bahasa Inggrisnya bagus dong. Belum. Belum. Tapi ya kayak kemarin ada Kak Daniel ya, dia apa namanya? Mungkin teman-teman yang belum nonton video aku podcast sama Kak Daniel yang dia ini taekwondo sampai ke Vietnam, itu juga sama. Dia bilang kalau masih sekitar Asia tuh masih banyak yang pakai bahasa Melayu ya. Iya. Oke. Axel. Iya. Kamu punya ini nggak sih kayak idola gitu? Orang yang apa ya, kan kayak kalau penyanyi kan mungkin kayak suka siapa. Kalau kamu pemain catur suka siapa? Ada 2 orang. Yang pertama itu dari Perancis yaitu Ali Reza Firoja, yang kedua itu Magnus Carlsen. Magnus Carlsen dari Carlsen? Norwegia. Norwegia. Iya. Oke. Kenapa suka sama mereka? Sukanya itu ulet dalam permain catur. Pola-polanya itu, serangannya itu sangat ditakuti sama orang. Ya. Oh, jadi mereka udah terkenal gitu ya? Terkenal. Oke. Nih, ketika kalah, gini. Kan aku baru lihat ya. Ini apa? Ini namanya jam catur buat menghitung waktu kedua pemain. Menghitung waktu? Kedua pemain, misalkan dibatasin sama panitia, misalkan waktu 1 jam 30 untuk lawan, 1 jam 30 untuk saya. Ketika salah satu jam ada yang udah tersisa 0-0, dia akan kalah. Jadi dihitungnya pas per main gitu, per jalan? Iya, berjalan gitu. Dia melangkah pencet jam. Oh. Terus gak boleh lebih dari limitnya berapa menit limit? Sesuai aturan lombanya aja. Oh, jadi nggak mutlak semuanya sama? Oh, oke. Paling sebentar? Paling sebentar itu 5 menit. 5 menit? Iya, 5 menit. Kalau misalnya kita udah lewat itu dari 5 menit? Kalah. Kalah gimana? Kalah di loncat atau udah kalah? Kalah semuanya, dari catur sama jam catur udah kalah. Oh, udah? Oh, gitu. Baru tahu aku. Nah, waktu itu SMP di Necik ya? Iya. Berarti di Necik ke luar negeri berapa kali? 2? 3? Terakhir itu 2 kali, karena kelas 8-nya itu mau berangkat ke Prancis, ada pandemi jadi tidak bisa. Oh iya, pandemi ya. Aduh, sayang banget. Tapi nggak digelar online gitu? Iya, digelar online, tapi pas kelas 9-nya. Pas kelas 9? Iya, pas kelas 9-nya. Oke. Terus itu gimana? Kalah? Menang? Alhamdulillah menang juara 1. Menang juara 1 lagi. Aku kayak juara satu terus gitu ya. Ya udah nggak apa deh. Bagus. Nah, Axel ini nggak sih kayak kan sekarang udah kehitung pro nih ya nggak sih? Udah sering juara 1. Iya. Ada jam-jam latihan tersendiri nggak sih, kayak mungkin Axel main sama siapa gitu di rumah, sama ayah, sama ibu mungkin? Kalau di rumah itu kayak biasa, latihan setiap hari, setiap malam itu dari habis maghrib, break isya, setelah itu lanjut sampai jam 10 setiap hari. Ya. Nah, kakak kan katanya ngelatih catur juga. Iya. Udah lulus kuliah kah? Baru KKN. Oh baru kak? Oh ya. Baru. Ya. Oh kira udah lulus. Berarti nggak di rumah terus dong kakak? Enggak, di Jogja ya. Oh di Jogja? Iya. Jauh ya? Iya. Tapi kalau misalnya kakak pulang pasti main catur? Iya, berantem kalau kalah. Berantem? Iya. Kok berantem? Berantemnya karena nggak mau ngalah gitu. Oh nggak mau ngalah, pokoknya gue mau tau harus menang gitu ya.
Tapi susah nggak sih ngalahin kakak sendiri? Enggak, dia malah mengakui. Mengakui apa? Mengakui kalah sama adiknya. Oh, kalau adiknya lebih jago daripada Iya. kakaknya. Oke. Axel, ada goals nggak sih kayak Axel tuh maunya nanti gini gitu? Harapannya gimana? Harapan pertama itu masuk kuliah di UGM dulu. UGM, oh Iya. pengen masuk di UGM, Iya, UGM. Oke. Didoakan ya, semoga bisa masuk nih, sama sih aku juga. Amin. Gak apa. Amin. Nah, UGM, aku kira tuh kamu kayak bakal ambil olahraga gitu loh. Terus, tapi sayangnya catur ini nggak masuk ke ini ya, nggak masuk ke apa sih mata kuliah gitu. Iya, nggak masuk ya. Ya, jadi paling kayak kakak nih, kakak ambilnya apa kuliah? Kuliah apa ya? Olahraga. Ya kayak ngambil gizi gitu, tentang gizi. Ahli gizi. Iya, ahli gizi. Oke. Tapi di luar itu beliau masih ngajarin anak-anak catur. Iya, ngajar terus. Oke. Mungkin kamu juga bakal kayak gitu nggak? Bakal kayak kakak nggak nanti? Insya Allah kalau udah pensiun dari catur. Oke. Nah misalnya udah lulus kuliah nih, Iya. lanjut lagi nggak? Hmm, Mau keliling dunia lagi gitu sama catur? enggak, kayaknya udah faktor umur. Udah faktor umur. Iya, karena dibatasin juga umurnya. Oh dibatasin. Paling tua? Paling tua itu veteran, jadi ada kelompok umurnya. Oke. Di antara kita berdua nih kan udah ada catur nih ya. Iya. Nah kebetulan Axel, aku nggak begitu paham nih sama catur, jadi coba dong tunjukin kemampuan Axel yang udah main kemana-mana ya. Ntar aku panggil tim aja ya, Ya. buat main sama Axel. Oke, kameramen silakan. Saya nih, Ayo dilawan, gimana nih? daripada harus main dari awal, pasti lama durasinya dong. Iya. Ya, Coba, saya pengen Axel matikan trik yang ini aja nih Axel. Axel punya kesempatan 3 langkah aja ya. Iya. Silahkan Axel matikan ini catur saya. Awasin dulu, sih Pak, awasin kamu. aduh, oke. Tugas kamu nih. Nih. Hanya dikasih waktu kesempatan 3 langkah aja Axel ya. Ini awasin. Oh ini magnet ya? Nah. Silakan bunuh raja saya sama Axel. Cuma 3 kesempatan 3 langkah. Ayo. Sini. Ayo gimana ya? Sekaku. Udah. Gimana sih? Aduh, udah nantang-nantangin banyak gaya malu-maluin deh. Wah keren banget. Aku nggak ngerti sih ya. Oke deh, tepuk tangan dulu dong. Keren banget Axel. Oke deh, Axel, udah dicoba ya, dan ternyata memang kejagoannya sudah tidak usah diragukan lagi teman-teman. Nah, ada nggak sih closing statement yang mau Axel sampaikan buat para katik di rumah? Silakan. Terima kasih untuk kedua orang tua saya, guru, dan teman-teman saya yang telah mendukung saya sampai saat ini. Terima kasih banyak. Motivasi saya untuk teman-teman, jangan pernah menyerah ketika kalah ataupun yang lainnya, tetap berusaha karena ada pepatah bilang you can if think you can. Kamu bisa jika berpikir kamu bisa. Oke, cukup? Cukup. Cukup. Nah gitu ya teman-teman, kalian jangan pernah nyerah nih ketika Tuhan memberikan sebuah kegagalan. Oke, makasih buat Axel udah datang ke sini, Sama-sama. udah ngobrol bareng sama aku, dan ya buat para katik, makasih juga udah pantengin channel YouTube Poros Jurnalistik Mancik. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya kalau ada video terbaru dari kita kalian bisa tahu. Oke. Dan ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.